Pinjol katanya diam-diam itu menyelidiki isi HP dari nasabah telat bayar. Takut nggak teman-teman semuanya kalau mendengar judul dengan hal seperti itu? Karena saya mendapatkan DM dari teman-teman semuanya, yang mana di sini teman-teman menyampaikan bahwasannya ada yang menyampaikan di sini katanya handphone dia sudah disadap semuanya gitu loh. Apapun aktivitas dia dan dimanapun dia berada itu pinjol sudah mengetahui. Sampai mau dia berada di tempat tongkrongan, katanya mau sampai dia berada di kantor, sampai dia berada di rumah, itu pinjol sudah mengetahui katanya. Berarti semua isi handphone dia itu diam-diam dimata-matai dan telah dikantongi oleh pihak pinjol. Begitulah asumsi yang masuk dalam pemikiran orang yang telat bayar dan tidak mampu bayar. Dan dia bertanya sama saya, "Bang, apa yang harus dilakukan buat ke depannya, Bang, kalau kondisinya seperti ini?" Oke. Ini saya jelaskan dulu ya buat teman-teman semuanya yang merasa selalu diikuti, merasa selalu diawasi, merasa selalu tersadap dan segala macam gitu loh. Oke. Jangan sampai nanti Anda berasumsi sampai dia menyadap melalui email handphone, sistem handphone dan segala macam. Oke. Kalau pinjol melakukan penyadapan, saya pun tidak menutupi kemungkinan. Kenapa hal itu saya tidak menutup kemungkinan? Karena kalau aplikasinya masih tertanam di handphone Anda, kemungkinan kalau aplikasinya ini bisa bergerak kemana-mana, ya kemungkinan besar apapun aktivitas dalam handphone Anda, itu pasti bisa mereka lihat. Tapi, sesingkat pengetahuan saya, sejak ya adanya akses sesuai dengan POJK juga, adanya akses pembatasan untuk pinjaman online yang mana mereka hanya boleh melakukan akses terhadap yang disebut dengan camilan, kamera, mikrofon, dan lokasi. Ya, sejak itu mungkin tidak beberapa pinjol lagi yang melakukan hal yang sama. Walaupun kita ya tetap aja kecurangan-kecurangan itu tetap dilakukan, ya mana tahu dalam akses kamera mereka juga bisa mengakses kontak. Dalam mengakses mikrofon mereka juga bisa mengakses log panggilan. Dalam mengakses lain-lainnya mereka bisa mengambil apa yang mereka mau ya. Kita kan nggak bisa menutupi kemungkinan, tapi mungkin itu masih sebagian dari pinjol-pinjol legal yang masih melakukan hal yang sama. Oke. Sekarang teman-teman tersugesti ya sesuai dengan pertanyaan dia yang dia sampaikan tadi, bahwasanya tempat kerja, alamat rumah, tempat tongkrongan itu diketahui oleh pinjol tersebut. Oke. Kalau misalnya memang halnya seperti itu, tempat kerja, ya rasa saya ini hal-hal lumrah aja. Coba teman-teman ingat dulu, waktu pengajuan pinjol itu ada nggak Anda mengisi form misalnya untuk mempercepat proses hal ini ya? Cantumkan tempat kerja Anda atau cantumkan NPWP dan segala macam, kan macam-macam yang dia sampaikan gitu loh. Mungkin ada nggak Anda mencantumkan tempat kerja? Yang pertama. Yang kedua, ketika teman-teman merasa tempat tongkrongan dan segala macam, saya nggak tahu ya apakah dia menyampaikan, "Saya tahu nih Anda duduknya di mana setiap hari ini." Gitu loh. Terkadang kan dugaan-dugaan dari debt collector ini kan banyak juga ya berdasarkan dari riwayat yang mereka ambil sejak awal gitu loh. Tapi bukan berarti hidup Anda itu terawasi. Kemanapun Anda pergi mereka akan tahu. Dimanapun Anda berada mereka akan tahu. Enggak. Anda kira satelit yang ada di atas itu atau pemancar sinyal internet itu difasilitaskan untuk debt collector? Enggak. Ya, kalau alamat rumah Anda dia ketahui itu hal-hal wajar kan. Ketika itu Anda kan mengajukan yang namanya KTP. Kartu tanda penduduk, di sana ada nama, ada nik, ada identitas lainnya. Ya, dijelaskan di sana semua. Jadi ketika mereka mengetahui di mana posisi Anda, alamat rumah Anda, itu hal wajar. Ya, ketika dia mengetahui mungkin Anda bekerja di mana misalnya gitu kan, selain Anda yang mengajukan, atau mungkin Anda sedang mengaktifkan lokasi saat itu. Mungkin Anda pengajuan berada di kantor, atau Anda pengajuan berada di tempat tongkrongan dan segala macam ya. Mungkin mereka bisa aja berasumsi ke sana gitu loh. Ya, tapi buat membuktikan hal itu semuanya kita kan nggak bisa nih hanya berbicara soal teori tapi tidak kita praktekkan secara faktanya. Untuk mempraktekkan secara fakta teman-teman semuanya, coba cabut nomor Anda, ya cabut nomor Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Tapi ingat, sebelum Anda melakukan reset atau mengembalikan ke pengaturan awal, pindahkan dulu data-data yang menurut Anda penting. Habis itu masuklah dengan nomor baru. Diamkan handphone Anda dalam keadaan aktif, sinyal internetnya ada dan segala macam. Diamkan handphone Anda selama 1 minggu.
Ya, tapi jangan pernah bagikan nomor baru Anda kepada siapapun. Kita melihat di sana, benar atau tidak handphone Anda ini telah disadap melalui sistemnya, melalui email handphone Anda tersebut, atau bukan gitu loh. Karena akal-akalan dari debt collector ini banyak gitu loh. Ya, kadang dia melakukan penagihan itu dia asal ucap. Ingat, Anda mau pergi kemanapun, kita akan kejar Anda gitu loh. Kita mengetahui lokasi Anda, kita bisa lacak Anda dari sini. Kita lakukan skip tracing dan segala macam-macam yang dia sampaikan. Padahal faktanya mereka hanya bermain dengan kata-kata. Ya, misalnya mereka ngirimkan, wah ini kan dia kirimkan Google Map misalnya gitu kan. Wah ini kan titik lokasimu. Padahal dia ketiknya melalui alamat KTP-mu. Ya. Otomatis karena alamat KTP-nya cukup sinkron, sekarang juga zaman internet, zaman digital dan segala macam ya, otomatis sasarannya tepat dan kita sudah ketakutan. Jadi buat teman-teman semuanya yang selalu bertanya misalnya, Bang diam-diam debt collector ternyata menyadap handphone saya, atau oh diam-diam ternyata mereka memantau atau melacak handphone saya. Jadi coba aja buktikan dengan hal yang saya sampaikan tadi. Oke, benar atau tidak dia bisa melacak hal itu lagi setelah Anda ganti kartunya, Anda reset handphonenya. Begitu cara pembuktiannya. Kalau kita hanya percaya dengan asumsi kita hanya percaya dengan drama yang ada yang hancur diri kita. Karena orang yang telat bayar pinjol ini pasti dia bisa membangun drama yang mana drama itu akan menakut-nakuti diri dia sendiri. Ya, makanya dari itu buat teman-teman semuanya, kalau memang Anda benar, Anda pengen membuktikan hal ini, lakukanlah seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, dengan begitu kita bisa, pertama kita bisa mengatasi, karena kalau nomornya sudah kita ganti, handphone kita reset, otomatis aplikasi juga ikut terhapus. Bahkan ada sistem yang bermain di balik sistem handphone kita pun juga ikut terhapus, karena itu akan dikembalikan lagi ke setelan awal, ke setelan pabrik. Jadi nggak ada tersadap sama sekali. Ya, kalau misalnya nanti Anda sudah ganti nomor, handphone sudah Anda reset, tiba-tiba ada panggilan yang mana mereka melakukan penagihan sementara ya Anda sudah mereset HP, sudah mengganti nomor, Anda tidak membagikan nomor Anda kepada siapapun, baru kita curiga itu terjadinya penyadapan melalui email. Ya, rasa saya hal itu tidak akan mungkin. Dan satu hal lagi juga buat teman-teman semuanya, karena ya kita waspada kan nggak apa-apa gitu loh. Ketika Anda mengganti dengan nomor baru, usahakan mendaftar kartu Anda, jangan pakai nomor NIK Anda. Bisa dipakai nomor NIK saudara atau siapa. Ya, karena kita kurang percaya juga dengan layanan GSM yang ada saat ini, ya kan? Layanan-layanan dari kartu-kartu seluler yang ada saat ini, karena mereka terkadang juga ikut mempromosikan promosi pinjol gitu loh. Seakan-akan mereka menjalin kerjasama dengan pinjaman online ini. Kalau nggak mungkin kan setiap hari kita mendapatkan SMS, selamat Anda mendapatkan pinjaman 80 juta, 100 juta, 25 juta, dan segala macam gitu loh. Sementara OJK aja mengkonfirmasi, pinjol legal dilarang melakukan promosi menggunakan sarana pribadi. Sementara promosinya terjadi melalui SMS. Ya, entahkah mereka masang iklan kepada pihak-pihak dari GSM-nya atau apa, kita kan nggak tahu gitu loh. Yang jelas kita setiap pagi mendapatkan hal itu. Kalau kita merujuk kepada ciri-ciri yang disampaikan OJK, ya real pinjol-pinjol legal ini ilegal semua gitu loh, karena mereka mempromosikan menggunakan SMS tersebut. Ya kan, bahkan di bawahnya itu kalau Anda tidak suka menerima pesan ini, Anda bisa ketik berhenti berlangganan dan segala macam. Padahal kita kan nggak minta berlangganan. Ya nggak sih buat teman-teman semuanya? Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman jangan menduga, wah handphone kita sudah disadap nih melalui emailnya. Kemanapun kita pergi, rumah kita semuanya itu akan terlacak, aktivitas kita terlacak. Nggak ada seperti itu. Kita buktikan dulu dong. Jangan kita hanya percaya dengan katanya, tapi kita buktikan faktanya seperti apa. Cara membuktikannya ya seperti tadi. Setelah teman-teman praktekkan, baru teman-teman tahu. Jadi jangan terus-terusan membentuk drama. Jangan terus-terusan Anda mengjudge diri Anda sendiri dengan pemikiran-pemikiran bodoh itu gitu loh. Sudah cukup dengan keadaan duit nggak ada, kita pemasukan juga nggak ada. Rasa saya ini sudah sangat cukup gitu loh. Jadi jangan ditambah-tambah lagi beban-beban yang ada. Ya begitu ya teman-teman semuanya, silahkan Anda buktikan dan silahkan Anda praktekkan. Rasa saya ini hanyalah asumsi dan luapan sebuah ketakutan dalam diri Anda. Nanti kita tahunya setelah Anda mempraktekkan yang saya sampaikan. Ya silahkan dulu. 3 aturan OJK yang menyelamatkan hutang dari teman-teman semuanya yang hari ini telat bayar atau tidak mampu bayar. Ya, aturan itu sangat lengkap teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman bisa lihat dulu dari POJK aja, dari POJK yang ada. Ya, ini mulai dari
tata cara dalam penagihan kredit terbaru. Habis itu dalam COJK. Dalam COJK sudah berapa kali disampaikan, satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi pinjol. Satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi pinjol. Coba tanyain ke diri teman-teman semuanya. Anda hari ini sudah berhasil minjam berapa aplikasi? Coba dulu. Aturan ini berlaku sejak Januari 2024. Sekarang 2025. Anda sudah meminjam berapa aplikasi pinjol? Di atas 3 kah? Kalau di atas 3 berarti selamat. Ya 1 sampai 3 Anda fokuskan. Lewat dari 3 Anda selesaikan. Tamat semuanya dan coret. Itu aturan yang membantu. Makanya saya selalu menekankan sama teman-teman semuanya. Kalau bisa kawan-kawanku yang telat bayar pinjol, pahami aturan-aturan dari OJK. Jangan kita hanya mencerna dari katanya dan katanya yang selalu dilontarkan oleh debt collector. COJK ini membantu loh sebenarnya. Mulai dari penerapan bunga. Berapa bunga yang harus ditetapkan ketika kita melakukan peminjaman? Anda selalu melihat iklan kan? Ada iklan pinjol yang menyampaikan bunganya hanya 10.000 sebulan. Saya nggak tahu ya nominal pinjamannya berapa, tapi ya dalam iklannya seperti itu. Sesuai nggak dengan fakta yang ada? Kita bandingkan, OJK menerapkan berapa? Untuk pinjaman produktif berapa? Untuk pinjaman konsumtif berapa per hari? 0, berapa persen? Sinkronkan. Kalau tidak sinkron ya sudah, berarti ini nggak sesuai dengan aturan yang ada, ngapain diikutin? Ya, dalam COJK itu sangat lengkap teman-teman semuanya. Sampai semuanya aturan penagihan kredit. Ya, masih banyak debt collector yang tidak mentaati dalam hal ini. Oke, kita sebagai debitur mana yang paling terpenting? Ini orang kayak mana, nggak menghafal aturan atau kayak mana gitu loh. Disampaikan menagih dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, ini menagih jam 9, jam 10, bahkan subuh menagih gitu. Anda harus paham itu. Ya, kan sekarang penagihan dari pinjol-pinjol legal, ketika dia mengucapkan ancaman dan caci maki, kan tidak lagi mereka menyebutkan nama aplikasi. Itu menandakan mereka sudah tahu tentang aturan ini. Ya, mereka tidak mau nanti Anda laporkan kalau misalnya mereka mengancam, menekan tapi menyebutkan nama aplikasi. Pastinya nanti akan Anda laporkan. Mereka tidak mau Anda laporkan. Makanya sebisa mungkin mereka bersembunyi di balik itu. Mereka tetap melakukan penagihan tapi tidak lagi menyebutkan nama aplikasi. Karena dia tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ya, itulah yang harus teman-teman hafal. Habis itu tentang penggunaan kontak darurat. Anda juga paham tentang hal ini. Ya, kan seringkali saya mendapatkan DM, "Bang, saya bukan tidak mau mengganti kartu, tapi yang saya takutkan kontak darurat saya malah ditagih." Ya, itu dalam COJK itu sudah dijelaskan. Kontak darurat bukan sarana tempat melakukan penagihan. Hanya sebatas mengkonfirmasi, menanyakan keberadaan si debitur ketika si debitur tidak bisa dihubungi. Ini yang harus Anda pahami. Ya, ketika Anda memutus komunikasi, apa yang terjadi sama kondara Anda? Apakah ada tagihan yang dikirim atau seperti apa? Kalau ada tagihan yang dikirim, berarti ini tidak sesuai dengan prosedur. Berarti ini pinjol, bukan pinjol di bawah naungan OJK. Kayak gitu aja simpelnya gitu loh. Ya, walaupun OJK masih bersikeras itu adalah pindar kami, itu resmi dan segala macam. Kalau memang mereka resmi, kalau memang mereka legal, harusnya mereka mematuhi aturan yang ada. Ini kan tidak sesuai lagi. Ya, benar atau tidak teman-teman semuanya. Habis itu tentang pengkaperan asuransi. Asuransi juga sudah berapa kali saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Teman-teman selalu beranggapan, "Bang, itu ngapain sih masih menagih lagi dan segala macam gitu loh. Kan sudah dibayarin oleh asuransi." Tidak semudah itu juga gitu loh. Ya, sudah saya sampaikan. Asuransi pinjol itu hanya untuk teman-teman yang, mohon maaf ya, yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau Anda sudah meninggal dunia, tidak ada lagi di atas dunia ini, ya memang asuransi yang akan membayarkan hutang Anda. Tapi bukan berarti Anda tidak mampu bayar, terus Anda masih hidup, sehat aja, itu asuransi tidak jalan. Jadi teman-teman nggak usah menambah beban pemikiran ke dalam hal itu gitu loh. "Oh ini bang, katanya kan itu hutang kita sudah diasuransikan dan segala macam." Itu berbeda hal memang. Memang tujuannya memitigasi risiko gagal bayar supaya jangan nanti si pinjolnya kehilangan duit dan segala macam gitu loh. Tapi apabila terjadi si debiturnya atau nasabahnya meninggal dunia. Ya, yang jelas dari aturan COJK aja, satu orang cuma boleh minjam 3 aplikasi aja, itu sudah menyelesaikan semua hutang Anda yang ada. Sekarang Anda minjam di pinjol berapa aplikasi sih? Kalau 3 udah selesaikan, kalau mampu. Kalau nggak mampu, ya kita mau bayar pakai apa? Pakai daun? Nggak mungkin.
Ya, jadi jangan diperumit teman-teman semuanya, jangan dipersulit. Karena hidup aja sudah sulit kok. Jadi ngapain lagi kita tambah beban yang begana, yang begini. Sekarang kita ambil simpelnya aja. Kalau ada uang bayarkan, kalau tidak persetan lah dengan hal itu. Apapun resikonya saya tampung. Kalau teman-teman masih kuat mental, pertahankan nomor yang ada. Kalau teman-teman tidak kuat mental, ya sudah, putus semua komunikasi yang terhubung. Ya, kayak gitu ya caranya ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya terkadang juga miris juga gitu loh teman-teman yang selalu berpikir, wah ini gimana bang? Ini gimana bang? Seakan-akan teman-teman hanya membaca soal ancaman tapi tidak mau memahami aturan mana yang menyelamatkan Anda yang gagal. Itu disahkan loh oleh OJK. Ya, COJK ini keluarnya tahun 2023 dan berlakunya sejak Januari 2024. POJK nomor 22 juga mengalami hal yang sama. Dibikin tahun 2023, berlaku sejak Januari 2024. Sekarang sudah 2025. Kenapa teman-teman tidak memakai hal itu? Ya, bang, memang banyak bang pinjol yang tidak mematuhi aturan. Ya, pinjolnya tidak patuh aturan, Anda pun juga tidak paham dengan aturan. Ya, harusnya ketika pinjol tidak mematuhi aturan, Anda paham aturan. Jadi seimbang. Ya, dia tidak patuh tapi Anda paham. Ah, ini yang Anda langgar. Ini yang Anda langgar. Anda harus paham. Ya, tidak bisa drama itu hanya Anda ikutin terus. Nanti data saya disebar ke media saya dipermalukan, aset saya ditarik, saya diproses jalur hukum dan bla bla segala macam. Nggak bisa lagi itu Anda pakai. Ya, itu harus Anda buang sejauh-jauhnya. Anda nggak usah memakai hal-hal yang seperti itu lagi. Cukup hari ini. Ya, kalau ada uang bayarkan, kalau tidak ada uang persetan. Ketika Anda menemukan pelanggaran yang jelas dari pinjol-pinjol itu, catat aplikasinya, laporkan, dan habis itu simpan buktinya, hentikan pembayaran. Karena kalau kita melapor aja itu tanggapannya akan lama. Makanya langsung aja Anda menanggapi hari itu juga. Dengan cara apa? Dengan cara Anda menghentikan semua pembayaran yang ada. Ya, buat teman-teman semuanya, jadi saya berharap nanti Anda bisa pahami aturan-aturan yang menyelamatkan diri Anda gitu loh. Nggak bisa Anda hanya memahami, bang, pinjam gimana? Ada nggak DC-nya? Cash gimana? Aman nggak? Ini gimana bang? Aman nggak? Nggak bisa lagi pertanyaan itu Anda pertanyakan satu persatu. Hari ini yang Anda pahami adalah bagaimana aturannya dan bagaimana mekanisme yang sebenarnya. Apakah mereka sudah sesuai prosedur atau mereka malah melanggar prosedur yang ada? Ya, ketika mereka terjadi pelanggaran, di saat itulah kita memberikan efek jera terhadap pelaku usaha jasa keuangan itu. Oke teman-teman semuanya, silahkan lanjutkan menonton video ini.